Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia dengan NIM 210709066. Di sini saya akan membuat video UAS yang soalnya adalah penjelasan singkat tentang pengetahuan deskriptif serta perbedaan pedoman AACR 2 dengan RDA, dan pembuatan deskripsi bibliografis secara lengkap dari satu jenis buku, bebas menggunakan pedoman AACR 2 atau RDA. Bebas pilih dari salah satu pedoman tersebut. Baik, kita langsung memasuki materi penjelasan singkat dengan pengatalogan deskriptif. Pertama, kita akan mengetahui apa itu pengatalogan deskriptif. Pengatalogan deskriptif merupakan kegiatan mengidentifikasi dari ciri-ciri fisik suatu materi pustaka seperti pengarang, judul, tempat terbit, nama penerbit, jumlah halaman, dan lain sebagainya. Hasil identifikasi materi pustaka disebut dengan istilah deskripsi bibliografi yang memberikan sajian ringkas untuk membedakan satu materi pustaka dari materi pustaka lain. Dalam pengatalogan deskriptif juga ditentukan tajuk entry yang sebagai titik akses agar dapat mendekati dari segi bibliografis materi pustaka. Nah, seperti contohnya nama pengarang yang umumnya ditentukan sebagai tajuk entry utama, yaitu tajuk pada entry utama sebagai titik akses pengarang. Nah, jika dikaitkan dengan tujuan katalog, maka adanya titik akses pengarang memungkinkan pemustaka, yaitu seperti 1. Memudahkan untuk menemukan materi pustaka tertentu yang diketahui pengarangnya. Yang kedua, dan dapat mengetahui pemustaka dengan mudah karya-karya dari pengarang tertentu yang terdapat dalam koleksi perpustakaan. Nah, ada juga tujuan katalog. Tujuan katalog juga selain memudahkan pemustaka untuk mencari pengarang, dia juga memudahkan bisa menemukan kita materi pustaka dari aspek judul dan subjek. Lalu, dalam pengatalogan, melakukan kegiatan pengatalogan deskriptif, kita perlu memerhatikan peraturan standar, yaitu diperlukannya sebagai pedoman dalam pengatalogan tersebut. Peraturan pengatalogan standar atau yang disebut dengan AACR, yaitu The Anglo-American Catalog Rules, yang digunakan secara internasional untuk kegiatan pengatalogan deskriptif. Sedangkan untuk melakukan otomasi pengatalogan dapat menggunakan format MARC atau Machine Readable Cataloging yang diperkenalkan oleh Library of Congress pada akhir tahun 60-an. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi informasi, maka perkembangan pula format lain untuk kebutuhan pengolahan materi pustaka, baik untuk materi pustaka digital maupun non-digital, seperti DSMEIS atau Dublin Core Metadata Element Set. Nah, lalu kita masuk ke materi 2. Apa perbedaan AACR 2 dengan RDA? Pertama, kita akan membedakannya dari salah satu pengertiannya dulu. Pengertian dari AACR 2 yaitu merupakan pedoman pengatalogan dunia perpustakaan yang dirumuskan pada tahun 1967, yang merupakan pedoman katalog itu disesuaikan dengan berbagai amandemen dengan tujuan menyempurnakan katalog. AACR 2 mempedomani pengatalogan dari jenis bahan pustaka konvensional atau koleksi tercetak dan audiovisual. Namun seiring dengan perkembangan informasi global, pedoman katalog AACR 2 tidak mampu mendukung lagi. Hal ini disebabkan oleh berbagai kekurangan, seperti kelemahan dan ketidakmampuan AACR 2 menampung informasi, seperti informasi jenis bahan pustaka digital, yang berkembang di masa kini oleh perkembangan perpustakaan dan informasi. Kekurangan tersebut mendorong organisasi perpustakaan yakni IFLA atau International Federation Library Association dan ALA atau American Library Association dan British Library dan Library of Congress untuk merancang pedoman pengatalogan baru. Pedoman pengatalogan baru itu disebut dengan RDA atau Research Description and Access. Nah, masuk ke pengertian dari perbedaan RDA.
Kalau RDA ialah pedoman pengatalogan yang dirumuskan untuk menggantikan AACR2 yang tidak mampu menampung perkembangan dunia informasi. RDA tidak hadir dalam bentuk cetak seperti AACR2, tetapi hadir dengan versi web atau basic tool. RDA dapat menampung semua jenis bahan pustaka, baik itu dalam jenis tercetak maupun digital. RDA berkonsep dari fungsional atau yang disebut dengan FRBR, Recruitment Bibliographic Record, yang memiliki 4 konsep dalam mengidentifikasi bahan informasi. Seperti contohnya adalah work, relationship, expression, dan item. Nah, dari pengertiannya merupakan disimpulkan bahwa AACR2 dengan RDA berbeda. Pertama, AACR2 diciptakan yaitu dalam bentuk tertulis atau disebut dengan manual. Nah, RDA ini diciptakan dalam bentuk online atau yang disebut dengan web-based tool. Nah, dari perbedaan itu kita bisa lihat bahwa AACR2 sangat ketinggalan zaman dibanding dengan RDA. Nah, sekarang kita akan memasukin beberapa perbedaan dari jenis indikator dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada pedoman pengatalogan AACR2 dan RDA. Yang berbeda dari segi indikator pertama adalah struktur. Struktur dari dua pedoman pengatalogan nampak perubahan besar yang terjadi pada RDA. RDA tidak mengkhususkan objek yang dideskripsikan, tidak seperti halnya AACR2 yang mengkhususkan jenis bahan pustaka seperti buku, pamflet, mikrofon, terbitan berseri, kartografi, manuskrip, musik, rekaman video, rekaman audio. Namun, RDA hanya pada objek yang digambarkan untuk mendeskripsikan menggunakan FRBR sebagai konseptual dari RDA. Jadi, RDA dapat digunakan pada semua jenis bahan pustaka, baik digital maupun manual ataupun tradisional. Nah, perbedaan yang kedua akan kita sampaikan dari struktur. Pertama, struktur bagian 1. AACR2 menggunakan aturan umum untuk deskripsi, yang lalu ada buku, pamflet, dan lembaran cetak, ada bahan kartografi, manuskrip, musik, rekaman suara, gambar bergerak, dan perekaman video, bahan grafis, file data yang dapat dibaca mesin, 3 dimensi, artefak, dan realia, bentuk mikro, serial, analisis. Nah, untuk bagian 2 ada di pilihan seperti pilihan jalur akses, pilihan menuju orang, pilihan nama geografis, pilihan menuju perusahaan, pilihan judul seragam, dan pilihan referensi. Sedangkan RDA berbedanya di struktur bagian 1 seperti atribut FRBR atau FRAD yang sudah kita jelaskan. Pertama, bagian struktur atributnya ialah berbeda dengan AACR2. Mereka menggunakan atribut item manifestasi dan atribut karya dan ekspresi, dan atribut orang, keluarga, dan badan hukum, dan atribut orang, objek, peristiwa, dan tempat. Nah, untuk bagian 2, hubungan FRBA atau FRDA itu berhubungan dengan primer antara sebuah karya ekspresi, manifestasi, dan item. Lalu ada yang kedua, hubungan dengan orang, keluarga, dan badan hukum yang terkait dengan sumber daya. Lalu ada hubungan subjek. Lalu ada hubungan antar karya, ekspresi, manifestasi, dan item. Hubungan antara orang, keluarga, dan badan hukum. Lalu hubungan antara konsep objek, peristiwa, dan tempat. Nah, di sini kita akan memasuki materi kedua, yaitu pembuatan deskripsi bibliografi. Nah, di sini saya akan memilih satu buku yang berjudul Sejarah Politik Indonesia Modern. Di sini ada terdapat informasi jenis bahan monograf, judul Sejarah Politik Indonesia Modern, kajian politik, politik Islam, pemerintahan, demokrasi, dan civil society di Indonesia, skrip Fatahullah Jurdi. Judul asli tidak ditemukan. Pengarang Fatahullah Jurdi. Edisi cetakan pertama. Penerbitan Yogyakarta Calpulis 2016.
Deskripsi ada angka Romawi 24 dan 317 halaman dan ukuran 26 cm. Jenis isi teks, jenis media tanpa perantara, jenis wadah volume. ISBN-nya dengan nomor 97063079784. Subjeknya ilmu politik Indonesia Islam Indonesia, politik Indonesia, politik dan pemerintahan. Lalu ada abstrak. Abstrak ini ada penjelasannya. Buku ini berusaha menjelaskan sejarah politik Indonesia selama beberapa periode kepemimpinan Orde yang ada. Pada bagian pertama membahas tentang materi-materi politik. Bagian kedua mengupas tentang politik masa Orde Lama dan juga masa kolonialisme. Bagian ketiga mengupas politik masa Orde Baru. Bagian keempat mengupas politik masa reformasi. Bagian kelima mengupas politik Indonesia pasca reformasi. Bagian keenam mengupas demokrasi dan civil society di Indonesia. Bagian yang terakhir mengupas ramalan politik masa depan Indonesia. Buku ini diharapkan mampu memberikan nuansa politik yang berbeda bagi kita ke depan. Buku ini bagus untuk menjadi bahan pembelajaran baik mahasiswa, dosen, aktivis, politisi, pengamat, dan masyarakat umum. Lalu masuk ke catatan. Catatannya ada bibliografi halaman 307 sampai 317. Bahasa Indonesia, bentuk karya bukan fiksi, target pembaca umum. Nah, ada nomor barcode dan nomor panggil. Nomor barcode-nya 000021462664. Lalu nomor panggil 3209598FATS. Nah, lalu kita masuk ke bibliografinya. Di situ ada angka 320958. Itu merupakan nomor panggil dari buku tersebut. Nah, untuk di bawah nomor panggilnya ada FAT, yaitu nama pengarang, yaitu Fatahullah Djurdi. Kalpulis. Kalpulis itu adalah terbitan. Siapa penerbitnya? Kalpulis. Dan S itu adalah judulnya, yaitu Sejarah Politik Indonesia Modern, yang ada kajian politik, politik Islam, pemerintahan, demokrasi, dan civil society di Indonesia. Garis miring Fatahullah Djurdi. Lalu untuk memisahkan antara kota, dia akan menggunakan strip 2, yaitu kota Yogyakarta. Baru nama penerbit Kalpulis, lalu tahun terbit 2016. Nah, di bawah itu ada angka Romawi. Angka Romawi XXIV itu 24 dan dipisahkan tanda koma 317 halaman itu adalah halaman buku. Lalu ada tanda kutip, tanda titik koma, ukuran buku yaitu 26 cm. Lalu di bawahnya ada bibliografi 307 sampai 317 itu adalah halaman buku. Lalu ada ISBN dengan nomor 9786027309784, yaitu ISBN dari buku tersebut. Lalu di bawahnya ada 1. Ilmu politik Indonesia Islam Indonesia, politik Indonesia, politik dan pemerintahan. Itu ada merupakan judul besar isi dari buku. Nah, untuk judulnya dipersingkat seperti Sejarah Politik Indonesia Modern, karena buku ini tidak memiliki gambar, hanya materi, jadi tidak memiliki ilustrasi atau gambar-gambar. Baik, segitu saja penjelasan materi saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.